Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Kalau ada orang katanya mi'rajnya melebihi Nabi, batal. Jangankan sampai mi'raj 70 kali. Kau yakini mbahmu mi'raj sekali saja, kama urija bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti di mi'rajkannya Rasulullah, maka keyakinan itu kufur. Mangqala innahu urija bihi ila sama, kama urija bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sama ila sidratil muntaha faqat kafar. Siapa yang meyakini dia atau siapa orang lain dimi'rajkan seperti mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sidratul muntaha, maka hukumnya kafir. Dan bagi yang membela, mohon jangan simpangkan umat. Maksudnya itu mi'raj salat kok. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau kau katakan hanya salat saja maknanya mi'raj, nggak usah kau sebut mi'raj ila sama, nggak usah kau sebut mi'raj sampai sidratul muntaha, dan nggak usah kau sebut dalam konteks menyebut keramatnya, nggak usah kau sebut dalam konteks menyebut kehebatannya. Kalau sekedar sholat, ya apa juga bisa, kita semua juga sholat, nggak usahlah disebut sebagai keramat mbakmu. Kalau ternyata maknanya mi'raj sekedar sholat, itu ngapusi orang awam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dad. Saya orang yang pertama, saya orang yang paling fasih melafadzkan dot. Dot itu huruf yang paling sulit. Itu Nabi yang paling fasih. Dan orang Arab paling fasih itu Hijaz, Quraisy. Nabi paling fasih dan Nabi Quraisy. Ghaira anni min Quraisy. Karena menurut Nabi yang paling fasih Kanjeng Nabi, maka siapapun yang membuat narasi cerita seakan-akan Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan sowan menghamba kepada mbahnya minta diajari ilmu nahwu, sungguh itu melecehkan Rasulullah SAW. Paham napa mboten? Kalau sampai kau yakini mbahmu melebihi Nabi dalam kefasihannya, dalam nahwu soroknya, batal, sesat. Ayo segera bertaubat. Maka kalau ada golongan mengatakan siapa ikut kami maksiat sampai mati, enggak masalah. Siapa ikut kami, mencintai kami, mungkar minuman keras sampai mati, aman. Sebab mbah kami bisa memadamkan api neraka. Haram dipercaya. Halo, haram Quran kak ngono kuwi. Dan mohon kalau saya ngomong begini, ojo mok getingi gitu loh. Ayo balik ke Quran sunnah. Ayo balik kepada syariat. Jangan karena organisasi atau apa lantas yang itu benar kayak apapun kita nggak mau. Ojo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pangeran kita Allah, kalaupun di alam kubur tanyai mungkar nakir, man rabbuka,
kita disuruh menjawab Allah. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man rabbuka? Allahu rabbi. Sungguh kalau ada ajaran yang mengatakan nanti kalau Anda ditanya man rabbuka, jawablah Habibi Abdullah Ba'alawi al-Haddad. Man rabbuka, jawablah Rabbi Habibi Abdullah Ba'alawi. Kalau itu kau yakini sebagai jawaban benar, dia sebagai Rabbmu kafir. Halo, kafir. Yang PWI atau di luar PWI, jangan meyakini seperti itu, jangan mengajarkan seperti itu. Dan siapapun yang mengajarkan seperti itu, lawan. Wani apa lagi? Lawan. Kebatilan harus dilawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang diterima taubatnya kalau seluruh umat manusia, asal belum kiamat, tobat masih diterima. Asal matahari belum terbit dari barat, terbenam di ufuk timur. Asal matahari masih terbit dari timur, terbenam di asal masih begitu, tobat masih diterima. Bagi yang pribadi-pribadi, asal belum sekarat, tobat diterima. Kalau sudah sekarat, tutup, minta tunda nggak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas Gusti, kula nyuwun matine ampun sakniki Gusti. Ditingkas setelah 2 menit kula pengen tobat. Jawabnya raiso. Apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wong wis teko titi mangtine mati, sekarat wis entek tutup, tobat enggak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sungguh Allah terima taubat hamba selagi orang itu belum sekarat. Kalau ada ajaran ikut golongan kami maksiat sampai mati, boleh. Ikut golongan kami maksiat sampai mati enggak masalah. Karena di golongan kami setelah mati tobat di alam kubur masih diterima. Setelah mati tobat di alam kubur masih. Itu golongan sesat. Halo, itu golongan sesat. Ngaku keturunan siapapun sesat, ngaku suku manapun sesat. Paham no? Allah menilai hambanya berdasarkan tingkatan ketakwaan, bukan rupa harta atau status sosial. Berdasarkan surat Al-Hujurat 13, orang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa diwujudkan melalui ketaatan, menjalankan perintahnya dan menjauhi maksiat, serta memperbaiki kualitas hati. Bukan harta, bukan rupa. Allah tidak melihat bentuk fisik atau kekayaan, tetapi hati dan amalnya. Kemuliaan sejati, takwa adalah tolak ukur utama kemuliaan, bukan bagi seseorang yang dianggap rendah oleh manusia. Balasan takwa, orang bertakwa akan dimuliakan Allah dan diberi jalan keluar serta rezeki dari arah yang tak terduga. Pentingnya keikhlasan, penilaian Allah didasarkan pada keikhlasan dalam beramal. Rubba ash'atha au baro madfu'in bil abwa bilau agsama alallahi li'abbarahu. Berapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan berdebu, tertolak di pintu. Maksudnya orang ini orang miskin, orang yang susah, orang yang tidak punya kedudukan sama sekali. Jika dia datang ke sebuah rumah untuk meminta pertolongan, ia tertolak bahkan diusir. Tapi kalau ia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah langsung ijabah doanya karena ketakwaannya
punya keyakinan dan thiqah dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang dengan rupa. Allah tidak menilai seseorang dengan kekayaan sebagaimana dalam hadis yang lain.